Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pembahasan kita masih di pembacaan dan pembahasan risalah Tahdzibus Siratin Nabawiyah karya Syekh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik para jamaah, pembahasan berikutnya kita akan masuk di pembahasan tentang sifatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini di halaman ke-44. Betul ini ya? Baik para jamaah, di pembahasan ini kita akan diingatkan tentang bagaimana syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, mengenai masalah ini kita juga bisa melihat kitab Asy-Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga dikenal dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kitab tersebut juga diringkas oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena ini sifatnya tahdzib, berarti ya pemaparannya hanya ringkas saja berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib para jamaah, tentu pembahasan seperti ini hikmahnya atau tujuannya adalah supaya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam semakin mencintainya. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak hanya sempurna secara akhlak, di mana akhlak beliau tidak ada tandingannya. Namun ternyata kesempurnaan beliau itu juga terdapat pada fisiknya, pada khilqiyahnya, jibiliyahnya. Maka di sini kita akan menjelaskan bagaimana keadaan atau sifat dari fisiknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana fisik beliau adalah fisik yang sangat menawan. Ya, siapapun yang kemudian memahaminya, apalagi menyaksikannya secara langsung, maka pasti akan tumbuh rasa cintanya kepada sosok tersebut. Beliau katakan di sini,
Qala al-muallif rahimahullahu taala bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Berarti perawakan beliau itu sangat-sangat ideal. Beliau tidak terlalu putih, tidak pula terlalu coklat. Tidak terlalu putih, tidak pula coklat. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, putihnya itu kecoklatan yang kemudian dihiasi dengan kemerah-merahan. Itu dari sisi kulit beliau. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian kulitnya tidak terlalu putih, juga tidak terlalu coklat. Rambutnya tidak keriting, tidak pula lurus. Maksudnya apa? Rambut beliau itu tidak keriting, tidak pula sangat lurus. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun pertengahan di antaranya. Dan lagi-lagi ini sejatinya bentuk yang ideal. Jadi semua keadaan fisik Nabi itu ada pada bentuk yang ideal. Tidak begini dan tidak begitu, tapi ideal. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat meninggal tidak ada di kepalanya lebih dari 20 uban. Saat beliau meninggal, usia berapa Nabi meninggal? 63 tahun. Ubannya itu tidak lebih dari 20 helai saja. Artinya masih bisa dihitung, begitu kan? Barakallahu fikum. Ini lagi-lagi menunjukkan kesempurnaan kesehatan beliau. Begitu ya. Muncul uban tuh usia berapa, ikhwan? Ada yang sudah ubanan di sini? Usia kepala 4 itu sudah muncul tuh uban. Karena itu masa tua. Nah, Nabi itu sampai wafatnya usia 63, ubannya hanya 20 helai saja. Taib, Masya Allah. Di kita ini mohon maaf kadang belum kepala 4, ubannya sudah di mana-mana. Baru masuk kepala 4, ya, ubannya sudah mendominasi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tubuhnya beliau itu bagus. Jarak antara kedua pundaknya jauh. Jarak antara kedua pundaknya jauh. Memiliki rambut hingga ke kedua pundaknya pada satu waktu, hingga kedua telinganya. Dan di suatu waktu hingga separuh dari telinganya. Janggutnya tebal. Jari-jari tangannya besar. Ini terpuji bagi laki-laki, ya, kalau jari-jari itu tebal. Berarti ini kalau menggenggam sangat keras. Begitu ya. Artinya laki-laki banget lah begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau bagi wanita, ya kurang bagus. Kalau wanita jari-jarinya tebal, keras gitu ya. Kalau salaman, ya, suaminya sampai kesakitan gitu ya. Barakallahu fikum. Ini pada jenis wanita tentu kurang bagus, karena wanita identik dengan kelembutan, kehalusan. Tapi pada laki-laki ini menunjukkan satu keadaan yang terpuji, bagus. Apalagi laki-laki memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, gitu ya, untuk bekerja. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jenggotnya tebal. Nah, di sini juga menjadi catatan ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi, tapi ketika ditanya bagaimana Nabi itu dalam mimpimu, misalkan ketika kita tanya ada jenggotnya enggak ada jenggotnya, bersih dagunya. Berarti keliru ini. Ya, berarti yang datang itu bukan Nabi, bisa saja setan yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Makanya kalau ada orang mimpi bertemu Nabi, coba perhatikan siapa kemudian sosok yang dia temui dalam mimpinya itu.
sebutkan sifat-sifatnya seperti apa. Kalau kemudian cocok ya dengan sifat-sifat fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya itu beneran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tentu anugerah yang begitu besar. Taib, karena setan tidak bisa ya bertasyakul dengan fisiknya Nabi. Setan itu tidak bisa tasyakul. Tasyakul itu menyerupai fisik Nabi. Taib, para jamaah. Kepalanya besar. Kepalanya besar, bukan besar kepala ya, beda ya. Kalau besar kepala sombong angkuh. Ini maksudnya fisik Nabi dari sisi kepalanya. Kepala beliau itu besar. Tulang-tulang persendiannya juga besar. Kan ada orang yang tulangnya kecil begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang tulangnya itu besar. Nah, tulang-tulang persendian Nabi itu besar. Wajahnya bulat. Matanya sangat hitam. Bulu matanya panjang. Ujung matanya merah, berbulu lembut dari dada hingga pusarnya. Insya Allah. Ya, kalau laki-laki itu maco banget begitu ya. Taib, para jamaah. Tubuh dan fisik yang sangat ideal. Jika beliau berjalan dengan sangat kuat. Wajahnya berbinar-binar laksana bulan purnama. Seakan-akan wajahnya adalah rembulan. Suaranya merdu, pipinya lunak, mulutnya lebar. Ini lagi-lagi merupakan sifat kesempurnaan pada kaum laki-laki. Perut dan dadanya sejajar. Kalau kita di mana para jamaah? Perutnya lebih nonjol ya daripada dada. Nah, yang perutnya nonjol itu PR. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti Ramadan bisa kempes gitu ya. Taib, para jamaah. Jadi perut dan dada beliau itu sejajar. Kedua pundak, kedua hasta dan bagian atas dadanya beliau itu berbulu. Gagah ya, laki-laki itu kalau dadanya berbulu itu luar biasa. Taib, para jamaah. Pergelangan tangannya panjang. Pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, lubang kedua matanya panjang, kedua tumitnya memiliki sedikit daging. Di antara kedua pundaknya terdapat khatamun nubuwah, terdapat tanda kenabian seperti kancing rumah pengantin atau seperti telur merpati. Ini yang disebut dengan khatamun nubuwah, stempel kenabian ya. Berupa apa? Berupa tonjolan ya, di tonjolan berupa daging yang menonjol yang terletak di antara kedua pundak seukuran telur burung merpati, dan di atasnya terdapat bulu-bulu yang terhimpun. Ini pernah kemudian dicari tahu oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk memastikan bahwa beliau itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika berjalan seakan-akan tanah bumi dilipat untuknya. Ini kekhususan tersendiri bagi Nabi. Nabi itu ketika dibawa oleh pamannya ke negeri Syam, itu ketika di jalan dinaungi oleh awan. Saat menyusulnya mereka akan mendapatinya tidak menaruh perhatian. Beliau menguraikan rambut kepalanya pada keningnya, lalu memisahkannya menjadi dua bagian, yakni menjadikan rambutnya itu dua bagian pada kedua sisi kepalanya, tidak membiarkan sedikit pun darinya pada dahinya. Berarti dibelah jadi dua. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu keadaan rambut Nabi. Nabi SAW menyisir rambutnya, menyisir juga jenggotnya, dan bercelak dengan celak ithmid setiap malam. Pada tiap-tiap matanya ada 3 sapuan ya. Ada 3 sapuan saat tidur. Taib.
ini menggunakan kuhul, ya, yakni ismid, ya, celak. Dan itu para jamaah ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kebiasaan Nabi. Dan juga ada faidah-faidahnya, diantaranya bisa menajamkan pandangan, mengeluarkan kotoran-kotoran mata. Taib. Dan itu ada bab tersendiri, ya, adab bercelak. Dan di kitab Mausu'ah Al-Adab Asy-Syar'iyyah di situ juga ada pembahasannya. Di kita ini tidak lumrah, ya, orang pakai ismid. Karena jarang kan? Ada di sini yang suka pakai ismid? Kayaknya enggak ada, ya. Jadi ismid itu dari batu, ya. Kalau nggak salah dari Asfahan, yang terbaik itu. Dia celak, batu yang punya tekstur lembut sekali ketika dilembutkan. Nah, itu disimpan di kelopak mata bagian bawah, dan biasanya Nabi mengenakannya sebelum tidur. Taib para jamaah. Kalau orang Arab biasa, ya, anak-anak kecil sudah dipakai kain ismid, ya. Dan itu menajamkan pandangan, menghilangkan kotoran mata, dan faidah-faidah yang lainnya. Kemudian pakaian yang paling beliau sukai adalah gamis berwarna putih dan juga hibarah. Hibarah ini sejenis kain tebal berwarna kemerah-merahan. Lengan baju Rasulullah itu hingga pergelangan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, pada suatu waktu beliau memakai pakaian merah, sarung dan selendang. Pada waktu yang lain beliau memakai dua pakaian hijau. Pada waktu yang lain beliau memakai jubah yang sempit lengan tangannya. Di waktu yang lain beliau memakai peci. Pada waktu yang lain beliau memakai serban hitam dan mengulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundaknya. Pada waktu yang lain beliau juga memakai pakaian hitam terbuat dari bulu, yakni yang disebut dengan kisah. Beliau juga memakai cincin, ya, cincin beliau terbuat dari perak dan beliau sematkan di jari manis kanannya. Terkadang beliau memakainya di tangan kirinya. Beliau juga mengenakan sepatu dan sandal. Nah, ini keadaan fisik atau sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua pemaparan ini sejatinya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu secara fisik saja sangat-sangat ideal. Fisik beliau itu ideal. Demikian pula keadaan pakaiannya, keadaan sendalnya, dan apapun yang ada pada diri beliau secara zahir. Dan di sini hikmahnya menutup celah untuk kemudian orang-orang yang memusuhi beliau, ya, membongkar kekurangan dari beliau ini. Artinya tidak ada lagi celah bagi para musuhnya untuk kemudian mencacati Nabi dari sisi penampilan dan fisik. Tidak ada. Belum lagi kalau dibahas keringatnya beliau seperti apa, gitu, ya. Keringatnya beliau itu wangi. Ya, siapapun yang melihat Nabi maka pasti akan terkesima, gitu, ya. Jadi tidak ada celah bagi musuh-musuh Allah dan Rasulnya untuk kemudian menyerang Nabi, mencacati Nabi dari sisi fisik dan penampilan. Jadi sebetulnya tidak ada ruang, tidak ada celah bagi musuh-musuh Allah menjatuhkan Nabi dari sisi apapun, apalagi dari sisi akhlaknya. Dari sisi akhlak sama sekali tidak bisa, ya. Kalau mungkin dari sisi akhlak nggak bisa, tapi dari sisi fisik bisa, maka pasti akan dilakukan itu orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata semua celah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan berikutnya di sini dibahas tentang anak-anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 3 anak laki-laki. Pertama Al-Qasim.
Dengannya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkunyah. Ya, beliau berkunyah Abul Qasim. Beliau dilahirkan sebelum kenabian. Jadi putranya yang bernama Al-Qasim itu lahir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul. Dan Al-Qasim meninggal dunia saat beliau berusia 2 tahun. Jadi di saat lucu-lucunya ya. Anak 2 tahun, yaitu di saat lucu-lucunya. Kemudian Abdullah, ini yang kedua, disebut juga dengan At-Tayyib atau nama lainnya At-Tahir. Karena beliau dilahirkan setelah kenabian, setelah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada juga yang berpendapat At-Tayyib dan At-Tahir bukanlah Abdullah. Namun yang benar adalah itu gelaran bagi Abdullah. Kemudian putra Nabi yang ketiga putra Nabi yang ketiga adalah Ibrahim. Beliau dilahirkan di Madinah, berarti setelah hijrah Nabi ke Madinah, tepatnya pada tahun 8 dari hijrahnya Nabi. Tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi. Berarti Nabi usia berapa saat itu? Nabi wafat di tahun 11 Hijriah. Nah, Ibrahim ini meninggal saat Nabi di tahun 8 Hijriah. Berarti sekitar usia beliau 60 tahun. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi beliau sudah sepuh, sudah tua, ya, masih memiliki anak. Di kita kan usia segitu Pak, rata-rata sudah tidak punya anak kecil kan gitu. Ada di sini yang usianya kepala 5 atau kepala 6 masih punya anak kecil ada? Ada tidak? Kayaknya tidak ada ya. Kayaknya tidak ada. Kalau di Arab itu biasa ya, kakek-kakek kepala 6 nikahi lulusan SMA ya, itu biasa. Makanya banyak kakek-kakek anaknya yang masih kecil-kecil gitu, begitu ya. Kalau di kita gimana? Ada kakek-kakek nikahin lulusan SMA, biasanya viral ya. Biasanya akan viral. Kalau di Arab biasa para jamaah. Taib. Barangkali ada yang sudah kakek-kakek mau nikah lagi gitu. Nah, ini putranya Nabi yang bernama Ibrahim itu dilahirkan saat di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Dan meninggal juga di Madinah pada tahun 10-nya. Berarti di tahun kedua saat usianya 17 bulan atau 18 bulan. Belum sampai 2 tahun Ibrahim meninggal dunia. Taib, hadirin. Dan saat kematian Ibrahim, Nabi itu menangis. Sampai kemudian para sahabat ya, mereka terheran-heran. Tabki wa anta Rasulullah, engkau menangis padahal engkau Rasulullah ya. Kemudian Nabi mengatakan innahar rahmah, tangisan ini bukan tangisan ratapan. Jadi kata Nabi, tangisanku ini bukan tangisan ratapan. Jadi jangan dianggap ini ratapan. Jangan dianggap bahwa seorang Nabi dan Rasul tidak sabar dengan kematian putranya. Tapi kata Nabi, innaha rahmah. Innaha rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Ya, tangisan seorang bapak ya untuk anaknya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim sangat bersedih. Taib, para jamaah. Itu 3 putra Nabi. Jadi yang pertama siapa? Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Barakallahu fikum. Kita lanjut.
Selain 3 putra, beliau juga memiliki 4 putri. Berarti totalnya berapa? 7. Beliau memiliki 4 putri. Yang pertama Zainab, yang kemudian dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syam, ya, anak dari bibinya. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid. Ini Zainab. Kemudian ada putri beliau yang bernama Fatimah, yang kemudian dinikahi oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Nabi sendiri. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kedua putri Nabi ini, ya, dinikahi oleh Utsman bin Affan, tentu tidak digabungkan, ya. Sehingga Utsman bin Affan memiliki gelar Dzunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan kedua-duanya wafat di sisinya. Masya Allah. Karena itu Utsman bin Affan, beliau digelari dengan Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Ruqayyah meninggal pada peristiwa Badar, ya, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Dan disitulah mulai disyariatkannya, diwajibkannya puasa Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Nah, di saat itulah Ruqayyah meninggal dunia. Sementara Ummu Kulsum meninggal pada bulan Sya'ban di tahun 9 Hijriyah. Di tahun 9 Hijriyah. Jadi dari sini putri beliau itu ada 4, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan putra beliau ada 3, dan ini menurut pendapat yang sahih. Anak yang mula-mula dilahirkan adalah Al-Qasim. Jadi urutannya pertama Al-Qasim, kemudian yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Diriwayatkan bahwa Fatimah lebih tua usianya daripada Ummu Kulsum. Hal itu disebutkan oleh Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Abu Muhammad Al-Hafidh. Kemudian dalam Islam terlahir Abdullah di Mekah, kemudian Ibrahim, ini urutan-urutannya, ya. Kemudian Ibrahim di Madinah. Mereka semua terlahir dari Khadijah. Jadi semua putra-putri Nabi itu terlahir dari Khadijah, kecuali putra beliau yang bernama Ibrahim. Karena ibu dari Ibrahim berasal dari Maryah Al-Qibtiyah. Mereka semua meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Semuanya meninggal sebelum Nabi wafat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kecuali satu saja, yakni Fatimah. Karena Fatimah masih hidup 6 bulan sepeninggal Nabi SAW. Menurut pendapat yang paling sahih, menurut pendapat yang paling masyhur, ya, berarti sama, ya, di sekitar tahun 11 Hijriyah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan membahas paman dan bibi Nabi SAW. Yang pertama dari mereka adalah Al-Harith, anak laki-lakinya Abdul Muttalib, dan itu yang tertua, Al-Harith. Dan dengannya dia diberi kunyah. Kemudian Qusam, kemudian Az-Zubair, kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib, selanjutnya Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajl, kemudian Dirar, dan Al-Ghaidaq. Ada berapa jadi?
Yang pertama Al-Harith, Kusam, Zubair, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajl, Dirar, dan Al-Ghaidah. 10 atau 11 ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti dengan bapaknya Nabi berapa? Ya, 12 ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentang Al-Ghaidah, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Sirah mengatakan dinamakan dengan Al-Ghaidah karena dia adalah orang Quraisy yang paling dermawan dan paling banyak makanannya. Baik, para jamaah. Ini paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama membagi paman-paman Nabi ini ada dua kelompok. Ada yang akhirnya masuk Islam dan ada yang tetap kafir. Yang masuk Islam di antara mereka adalah Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah adalah yang paling muda usianya di antara mereka karena dia juga saudara sepersusuan Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang paling muda dan termasuk saudara sepersusuannya Nabi. Kemudian yang masuk Islam adalah Abbas yang lebih dekat usianya darinya, dan dialah yang bertugas memberi minum dari air Zam-Zam setelah ayahnya Abdul Muttalib. Ia lebih tua usianya 3 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah. Dan masya Allah ya, di Arab itu modelnya banyak yang begitu. Jadi kadang paman itu lebih muda dari keponakan ya. Lebih muda dari keponakan. Kenapa ya? Karena di sana ya biasa orang menikah lebih dari satu. Jadi sudah tua menikah lagi gitu ya. Bayangkan kalau orang menikah di usia 60 tahun misalkan, sedangkan istri pertama dinikahi saat dia usia 20 tahun. Saat dia usia 20 tahun. Berarti kan sudah banyak anaknya lahir. Mungkin juga sudah banyak cucunya lahir. Ya. Jadi cucunya lebih tua daripada anaknya. Ya, keponakan barakallahu fikum lebih tua daripada pamannya sendiri. Bahkan cucu ya lebih tua dari ya tadi pamannya sendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bibinya ada 6. Ada Safiyah yang masuk Islam dan berhijrah. Safiyah ini adalah ibunda Ummu Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau meninggal di Madinah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Dan Safiyah termasuk yang disebut oleh Nabi di dalam sabdanya yang menjadi pesan bagi ahlu baitnya Rasulullah. Ya Safiyah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, mintalah segala sesuatu kepadaku. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu, menyelamatkanmu nanti dari siksa api neraka di akhirat. Fatimah disebut ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini Safiyah. Beliau adalah saudara perempuan dari Hamzah. Ya, saudara atau saudari seibu. Lalu Atikah juga bibinya Nabi, konon ia Islam dan dialah yang bermimpi melihat perang Badar dan kisah tentang itu masyhur. Kemudian ada Wabarah, kemudian ada Arwa, kemudian ada Umaymah dan Ummu Hakim yakni Al-Baydha. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya istri-istri Nabi. Yang pertama dari istri-istri Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Saudah, kemudian Aisyah, lalu Hafsah binti Umar. Kemudian Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Maimunah, Juwairiyah dan Safiyah. Kami akan menyebutkan biografi mereka insyaallah taala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Jadi ada berapa ini? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah. Berapa? 10 ya? 10. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah. 9 apa 10? 10 ya sama Saudah. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Maimunah, Juwairiyah dan Sofiyah. Berarti 10. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu istri-istri Nabi. Di sini semuanya ada 9 setelah Khadijah. Berarti yang disebutkan 10 yang meninggal sebelum mereka. Jadi Nabi itu tidak pernah menikah selama beliau berumah tangga sama Khadijah. Tidak pernah menikah. Maksudnya tidak pernah menikah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Barulah setelah ibunda Khadijah meninggal, baru beliau kemudian menikahi beberapa wanita. Taib para jamaah. Namun juga ada Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah yang tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini kan Zainab binti Jahsy. Nah, ada Zainab binti Khuzaimah. Sehingga bisa dikatakan totalnya 11. Yang biasa disebut Ummul Masakin, ibunya kaum miskin. Karena beliau suka berderma kepada masakin. Nabi menikahinya setelah pernikahannya dengan Hafsah. Beliau hidup bersama Nabi selama 2 atau 3 bulan, kemudian meninggal. Tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang meninggal semasa hidup beliau kecuali dia. Dan sebelumnya ada Khadijah. Berarti sisanya istri Nabi yang lain yaitu tetap hidup ketika Nabi SAW sudah wafat. Di antara kekhususan Nabi yang tidak berlaku bagi umatnya adalah beliau boleh menikahi lebih dari 4 istri. Adapun kita berapa? 1 atau 4? Baru 1 gitu. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, nyaris 2 tapi belum juga. Umatnya batasannya 4. Boleh ya, boleh sampai 4. Kalau memang mampu bersikap adil, mampu dalam segala hal yang menjadi persyaratannya. Kalau tidak mampu, takut tidak adil, cukup 1. 1 saja ya. Taib para jamaah, 1 saja susah nggak ikhwan? Bagaimana kalau 2? Oh enggak Ustaz, saya bahagia. 1 saja bahagia, apalagi nanti kalau 2 gitu. Taib para jamaah, kita lanjutkan. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semuanya ada 9 setelah Khadijah. Tadi dengan penjelasan tambahan, totalnya sebetulnya 11 ya. Semua ada 9 setelah Khadijah yang meninggal sebelum mereka. Beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain semasa hidup Khadijah. Dan beliau tidak pernah menikah dengan gadis kecuali Aisyah. Jadi dari 11 istri Nabi itu semuanya janda kecuali ibunda Aisyah. Begitu para jemaah. Jadi kalau menikah lagi, nikahilah janda. Karena nilainya luar biasa itu. Banyak nilai plusnya. Kalau antum menikahi gadis ya hawa nafsu saja gitu. Kalau nikahi janda, barakallahu fikum, antum telah membantu dia gitu, membantu dia. Dan Nabi menikahi para janda. Hanya 1 yang dinikahi ya dari kalangan gadis, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
Adapun wanita-wanita yang pernah dicerai Nabi semasa hidupnya, maka tidak kami sebutkan karena banyaknya perselisihan mengenai mereka. Jadi ada beberapa istri Nabi yang kemudian dicerai, tapi ini banyak sekali pembicaraan di kalangan para ulama, sehingga Imam Nawawi tidak menyebutkannya. Nabi SAW beliau memiliki 2 sahaya wanita, ya, Suriyah atau Sariyah. Asuriyah dengan mendhamahkan sin, mengkasrahkan ra. Asuriyah, memfathahkan ya, mentasydidkan semua huruf tadi, adalah sahaya wanita yang dihalalkan di rumah. Ya, hamba sahaya berarti halal bagi majikannya. Dinamakan demikian karena seseorang lebih senang menggaulinya daripada menggauli istrinya. Suriyah, dari kata surur, bahagia, senang. Taib. Siapa? Yang pertama Maria. Yang dimaksud adalah Maria Al-Qibtiyah, ibu dari anak Rasulullah yang bernama Ibrahim tadi. Wanita ini dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Iskandaria. Dihadiahkan oleh penguasa Iskandaria ini kepada Nabi SAW. Iskandaria ini salah satu tempat atau salah satu daerah di negeri Mesir, Iskandaria. Makanya namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Raihanah binti Zaid, ada yang menyebutkan binti Syam'un. Kemudian Nabi SAW pun memerdekakannya. Nah, Raihanah binti Zaid, beliau ini dari Bani Nadir, dari Yahudi, dan ia radhiyallahu taala anha telah masuk Islam. Nah, ini dua hamba sahaya miliknya Nabi SAW. Diriwayatkan kepada kami dari Qatadah, ia mengatakan Nabi SAW menikah dengan 15 wanita, menggauli 13 orang dari mereka, menghimpun 11 orang dari mereka, dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 9 istri. Barakallahu fikum. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada penjelasan Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan adapun wanita-wanita yang diperselisihkan, yakni wanita yang sudah beliau gauli lalu beliau ceraikan, atau mengadakan akad dengannya tapi belum beliau gauli, atau beliau pinang tapi tidak jadi akad nikahnya. Status mereka inilah, ya, wanita-wanita yang keadaannya seperti itu yang diperselisihkan. Juga tentang sebab-sebab menceraikan mereka, ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama dengan perselisihan yang tajam, yang di sini wajib berhenti dari memutuskan kebenaran pada salah satu dari keduanya. Makanya Imam Nawawi beliau tidak mau membicarakan masalah itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nanti di pembahasan berikutnya insyaallah kita akan membahas mawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mawali itu mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang pernah menjadi budaknya Rasulullah. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sudah masuk waktu, kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga yang dibahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.